Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Bapak Ibu, izinkanlah saya memaparkan tugas modul 1.1 A.6 demonstrasi kontekstual pendidikan pemikiran Ki Hajar Dewantara berpihak kepada siswa. Sebelumnya, perkenalkan saya Sri Rahayu HS dari SD Negeri 30, calon guru penggerak Angkatan 9, Kabupaten Kota Ambon, Provinsi Maluku. Ki Hajar Dewantara adalah seorang aktivis, filosof, dan pelopor pendidikan di Indonesia. Kiprahnya dalam memajukan anak bangsa sangat totalitas. Hadirnya Taman Siswa pada 3 Juli 1922 adalah gebang emas bagi pendidikan di Indonesia. Dan hari kelahiran Ki Hajar Dewantara dijadikan sebagai Hari Pendidikan Nasional yang selalu kita peringati setiap tanggal 2 Mei. Ki Hajar Dewantara juga dijadikan sebagai Bapak Pendidikan Nasional. Ada 5 dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Yang pertama adalah pendidikan itu adalah tuntunan. Tujuan pendidikan itu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Yang kedua adalah pendidikan tempat persemaian benih. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan pendidik sebagai pak petani dan siswa adalah bibit tanaman padi. Seperti halnya petani, pendidik akan menumbuh kembangkan potensi yang ada pada anak. Yang ketiga, budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti adalah perpaduan antara cipta atau kognitif, karsa atau afektif, dan karya atau psikomotor. Ketiganya adalah perpaduan yang harmonis dan saling berkaitan. Ketiga hal inilah yang harus dieksplor pada masing-masing anak. Yang keempat adalah kodrat alam dan kodrat zaman. Ki Hajar Dewantara menyampaikan dalam sambutannya di Universitas Gadjah Mada 7 November 1956. Beliau mengatakan, saya nasihatkan, didiklah anak-anak kita dengan cara yang sesuai dengan tuntunan alam dan zamannya sendiri. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan anak, sedangkan kodrat zaman berarti isi dan irama. Artinya, dalam mendidik anak, hendaknya sesuai dengan tuntunan alam dan zamannya sendiri. Tidak bertentangan dengan nilai kemanusiaan dan kearifan lokal, dengan tetap memperhatikan kodrat alami anak, lingkungan tempat tinggal, dan juga kodrat zamannya. Dasar pemikiran yang kelima adalah bermain. Menurut Ki Hajar Dewantara, bermain adalah kodrat anak. Permainan dapat digunakan sebagai bagian dari pembelajaran di kelas maupun di sekolah. Selanjutnya, dalam implementasi di kelas, hal-hal yang saya perlu perhatikan adalah yang pertama, pembelajaran berpusat kepada anak. Sebagai pusat pembelajaran, kebutuhan anak harus terpenuhi. Anak perlu merasa nyaman, berharga, dicintai, dan dipahami. Perasaan tersebut bisa mendorong munculnya motivasi dan kesadaran anak untuk belajar. Hal ini pun sejalan dengan slogan Ingarso Sung Tulodo Ing Madya Mangun Karsa Tuturi Handayani. Di depan memberikan contoh, di tengah memberikan dorongan, dan di belakang memberikan dukungan. Berikutnya yang kedua, pembelajaran menyenangkan dengan cara belajar sambil bermain. Yang ketiga, pembelajaran merdeka dalam memilih model pembelajaran sesuai kebutuhan anak. Yang keempat, memberi kesempatan pada anak untuk berpikir dan berkreasi. Dan yang kelima, membangun kolaborasi yang baik antara siswa, guru, dan orang tua. Adapun tantangan yang sekiranya dihadapi, sebagian besar orang tua mungkin masih berpikir bahwa anak yang cerdas adalah yang pandai dalam bidang akademik.
Hal ini cenderung tidak sesuai dengan pemikiran Ki Hade, karena sejatinya setiap anak mempunyai potensi dan keunikannya masing-masing. Selain itu juga peran serta orang tua dalam program pengembangan bakat dan minat anak non-akademik masih tidak maksimal. Adapun solusi yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan pendekatan kepada orang tua dan memberikan pemahaman bahwa setiap anak itu cerdas dalam bidangnya masing-masing. Cerdas tidak diukur dalam bidang akademik semata. Anak yang mampu membawa dirinya terhadap perubahan dengan tetap memperhatikan nilai-nilai agama dan budi pekerti, itu pun adalah salah satu contoh anak yang cerdas. Anak yang senang untuk merakit alat-alat sederhana, itu pun adalah kategori cerdas. Jadi, selama anak mengembangkan bakat dan minatnya sehingga berguna bagi dirinya, orang tua dan orang lain, itulah makna dari kecerdasan. Demikianlah pemaparan saya terkait demonstrasi kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ingatlah, setiap anak mempunyai potensi. Setiap anak itu istimewa dan unik. Salam merdeka belajar, salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.